Tuhan memulihkan jiwa yang tersakiti. Dalam hidup ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar kebal terhadap luka. Luka bisa datang dari perkataan yang tajam, pengkhianatan orang terdekat, kegagalan yang menyakitkan, atau kehilangan yang meninggalkan kehampaan. Ada luka yang terlihat, tetapi ada juga luka yang tersembunyi di dalam jiwa, yang tidak mudah diceritakan kepada siapapun. Namun firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan peduli dan berkuasa memulihkan jiwa yang tersakiti. Seringkali, ketika hati terluka, kita berusaha menutupinya. Kita tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas, tetapi di dalam, jiwa kita lelah dan rapuh. Tuhan tidak tertipu oleh penampilan luar. Ia melihat isi hati yang terdalam. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Tuhan bukan sekadar janji, tetapi kehadiran yang nyata bagi jiwa yang terluka. Luka batin seringkali membuat kita merasa sendirian. Kita merasa tidak dimengerti, bahkan oleh orang-orang terdekat. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam luka. Yesaya 43 ayat 2 berkata, Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati air yang dalam, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita di dalamnya. Pemulihan jiwa tidak selalu terjadi secara instan. Ada luka yang membutuhkan waktu, doa, dan proses yang panjang. Namun proses itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan adalah tabib jiwa yang sabar. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi Ia bekerja dengan lembut dan penuh kasih. Yesus memahami luka manusia lebih dari siapapun. Ia ditolak, dihina, dikhianati, dan disalibkan. Karena itu, Ia mampu merasakan penderitaan kita. Yesaya 53 ayat 3 berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus tidak jauh dari penderitaan kita. Ia hadir di dalamnya dan membawa pengharapan. Luka yang tidak dipulihkan seringkali berubah menjadi kepahitan. Kepahitan mengikat jiwa dan menghalangi kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala beban luka. Matius 11 ayat 28 berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pemulihan dimulai ketika kita berani membawa luka kita kepada Tuhan, bukan menyimpannya sendiri. Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi juga memperbarui kekuatan batin kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di tengah luka, Tuhan menanamkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan tujuan yang baru. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan luka terjadi? Firman Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya secara detail, tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa Ia sanggup mengubah luka menjadi kesaksian. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan luka terdalam pun tidak berada di luar kendali Tuhan. Pemulihan jiwa juga mengajar kita untuk kembali mempercayai Tuhan, meski kepercayaan kita kepada manusia pernah hancur. Amsal 3 ayat 5 berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi fondasi pemulihan yang sejati. Ketika Tuhan memulihkan jiwa kita, Ia tidak menghapus masa lalu, tetapi Ia memberi makna baru atasnya. Luka tidak lagi mendefinisikan kita. Identitas kita bukan korban, tetapi anak Tuhan yang dikasihi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Pemulihan Tuhan membawa kehidupan baru dari puing-puing luka lama. Jika hari ini hatimu masih sakit, jangan berkecil hati. Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi Tuhan sedang bekerja. Ia setia menyertai setiap air mata dan setiap langkah kecil menuju kesembuhan.
Wahyu 21 ayat 4 berkata, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Pengharapan ini menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Biarkan Tuhan menyentuh jiwa yang tersakiti, membalut luka, dan memulihkan harapan. Di dalam tangannya, luka tidak menjadi akhir cerita, melainkan awal dari pemulihan yang indah. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat setiap luka yang tersembunyi di dalam jiwa kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang lelah dan tersakiti. Pulihkan jiwa kami dengan kasih-Mu, balut setiap luka, dan perbarui kekuatan kami. Kami percaya Engkau bekerja membawa kesembuhan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.